Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang kongruensi. Kali ini kita bahas aritmetika modular. Jadi dari kongruensi itu kita mendapatkan kelas-kelas kongruen yang kalau dikumpulkan menjadi Zn ya. Kelas kongruen N, kelas-kelas kongruen pada modulo N. Kalau dikumpulkan kita mendapatkan Zn tadi itu. Nah, ini aritmetika modular, yaitu operasi di antara kelas-kelas kongruen tersebut. Harus diingat bahwa kelas kongruen itu adalah himpunan ya. Yang pertama kita definisikan penjumlahan. Ini penjumlahan seperti ini ya. Kelas kongruen A ditambah kelas kongruen B hasilnya kelas kongruen A ditambah B. Nah, ini penjumlahan pada bilangan bulat kalau ini. Kalau ini perkalian pada modular, kalau titik ini adalah perkalian pada bilangan bulat. Contohnya pada Z6 ya. Kelas kongruen 3 ditambah kelas kongruen 5 sama dengan kelas kongruen 3 tambah 5 sama dengan kelas kongruen 8. Dan pada Z6, kelas kongruen 8 itu sama dengan kelas kongruen 2. Ini yang perkalian, hasilnya kelas kongruen 15. Nah, 15 itu pada Z6 sama dengan kelas kongruen 3. Begitupun ini 4 kali 3, kelas kongruen 4 dikali kelas kongruen 3 sama dengan 12. Dan pada Z6, kelas kongruen 12 itu sama dengan kelas kongruen 0. Nah, sekarang kita buktikan apakah definisi ini masuk akal gitu, make sense. Nah, dibuktikan dari teorema ini. Cara membuktikan bahwa operasi itu terdefinisi dengan baik, ya seperti ini ya caranya. Jika A sama dengan B dan C sama dengan D. Nah, kalau A tambah C ya sama dengan B tambah D. Oke, bisa dilihat ya. Kita manfaatkan teorema 2.3 ya. Coba dicek lagi di materi kongruensi. Nah, berdasarkan ini, hipotesis ya. Kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen B, kelas kongruen C sama dengan kelas kongruen D. Akibatnya A kongruen dengan B pada modulo N dan C kongruen dengan D pada modulo N. Nah, dicek di teorema ini. Nah, sekarang berdasarkan teorema ini juga kita peroleh A ditambah C kongruen dengan B ditambah D pada modulo N. Begitupun perkaliannya. Jadi dengan modal teorema 2.3. Jadi AC kongruen dengan BD pada modulo N. Ya, semuanya menggunakan teorema 2.3. Nah, ini kalau ini kongruen dengan ini, maka kelas kongruen A plus C, jadi A plus C ya, itu akan sama dengan kelas kongruen B tambah C. Begitupun pada bagian yang perkalian. Gitu ya. Jadi akibat dari ini adalah kelas kongruen A tambah C sama dengan kelas kongruen B tambah C. Akibat dari AC kongruen dengan BD, maka kelas kongruen AC sama dengan kelas kongruen BC. Jadi dilihat ini, garisnya ada 3, kali ini ada 2 ya. Nah, kita lihat di definisi tadi ya, ini itu kan sama dengan ini ya. Sementara yang ini, kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen BC, kelas kongruen AC itu kan kelas kongruen A dikali kelas kongruen C. Nah, seperti itu. Jadi terbukti. Sehingga operasi tersebut terdefinisi dengan baik. Lanjut, ini contohnya pada Z5. Sebelah sini Z5, sebelah sini Z6. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya 0. 2 ditambah 1 hasilnya 3, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 3, kelas kongruen berapa? 7 ya. Pada Z5, kelas kongruen 7 itu sama saja dengan kelas kongruen 2. Begitupun perkalian, 4 kali 3 itu 12. Ya. Kelas kongruen 12. Kelas kongruen 12 pada Z5 sama dengan kelas kongruen 2. Ya. Nah, ini pada Z6. Nah, ada yang menarik di sini ada 0 ya. Oh, bukan, di perkalian maksud saya. Di sini kalau di sini kecuali 0, kecuali perkalian dengan 0, yang lain tidak ada yang 0. Nah, silakan dicek ya satu persatu.
cara mengoperasikannya tadi. Misalnya 4 kali 4 kali 5. Kelas kongruen 4 dikali kelas kongruen 5. Berarti kan kelas kongruen 20. Pada Z6, kelas kongruen 20 itu sama dengan kelas kongruen 2. 20 kurangi 18 ya. Gitu. Nah, ini perbandingan sifat aljabar. Ini bilangan bulat. Kalau ini sebenarnya teorema, tapi mudah membuktikannya. Jadi dibaca saja di buku. Tertutup, asosiatif, komutatif terhadap penjumlahan, punya unsur identitas. Dan ini nanti akan saya ganti. Setiap A anggota Z terdapat B anggota Z sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0. Ya, setara di sini dengan ini. Kemudian ini terhadap perkalian ya. Tertutup terhadap perkalian, asosiatif, distributif, dan komutatif. Punya identitas terhadap perkalian. Dan kalau AB sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Sementara pada Zn secara umum tertutup sama ya. Kalau pada penjumlahan sama persis. Ini untuk setiap kelas kongruen A di Zn kita ganti. Terdapat kelas kongruen B di Zn sedemikian sehingga kelas kongruen A ditambah kelas kongruen B sama dengan kelas kongruen 0. Kemudian ini tertutup terhadap perkalian, asosiatif. Ya, asosiatif ya. Kemudian ini apa nih yang nomor 8 ini? Apa bedanya ini? Oh, yang nomor 8 itu distributif ya. Nomor 9 komutatif terhadap perkalian dan dia punya identitas. Yang tidak dipunyai di Zn adalah yang ke-11 ini. Ya. Nah, selanjutnya sepertinya terlalu repot kalau harus kita tulis seperti ini. Maka untuk selanjutnya kelas kongruen 1 cukup ditulis 1 saja. Yang ini cukup ditulis seperti penjumlahan biasa. Perkalian cukup ditulis titik. Nah, perlu diingat A pangkat K itu sama dengan A kali A sebanyak K. Di mana K-nya adalah bilangan asli. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita bahas di sini saja. Ya, oke. Mungkin agak dibesarkan. Anggota Z5 itu adalah sebentar. Anggota Z5 itu saya tulis ini ya. Sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Sudah kita sederhanakan. Berarti ini A-nya. Yang jelas kalau A-nya 0, dia tidak punya solusi. Kalau A-nya saya ganti dengan 1, ya solusinya X sama dengan 1. Kalau A-nya saya ganti dengan 2X, 2 kali berapa supaya 1? Maka solusinya adalah kali 3 ya. Karena 2 kali 3 itu sama dengan 1. 2 kali 3, 6 kurangi 5 kan 1. Kemudian kalau 3, ya solusinya X sama dengan 2. Kalau 4X, solusinya X sama dengan 4 sendiri ya. Kalau X-nya 1, solusinya ya 1. Jadi, semua anggota Z5 kecuali 0 mengakibatkan ini punya solusi. Bagaimana dengan Z8? Nah, saya tulis di sini. Z8 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Kalau 0 ya jelas A-nya tidak boleh 0 ya. Kalau A-nya saya ganti dengan 1, ya solusinya X sama dengan 1. Kalau 2 kali berapa supaya sama dengan 1? Nah, tidak ada ya. Bisa dirunut 2. Karena 2 kali berapapun hasilnya akan genap. Ini berarti 2. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 2. Kalau 3X, 3 kali berapa supaya 1? 3 kali berapa? 3 kali 3. Jadi solusinya X sama dengan 3. Jadi untuk A sama dengan 3, maka X-nya solusinya adalah 3. Nah, lanjutkan ya. Kemudian berikutnya
Ekspansikan A plus B pangkat 4 di Z5. Ini perlu dihapus dulu berarti ini. Oke. Bisa nggak ngapus? Bisa. Masih ingat ya pakai apa itu namanya? Segitiga Pascal. A plus B pangkat 4. Itu kan A plus B pangkat 4 tapi di Z5 ya. Jadi A pangkat 4 ya ditambah 4 kali A pangkat 3 kali B ditambah berikutnya 6 kan ya. Nah 6 di Z5 itu adalah sama dengan 1. Sehingga di sini A kan ini ya 4 ya. Kalau 3 kan 1 3 3 1. Kalau 4 1 4 6 4 1. Oke. Berarti ini A kuadrat B kuadrat. Berikutnya adalah 4 A B pangkat 3 dan terakhir B pangkat 4 ya. Nah itu. Jadi beda ya dengan di kebiasaan sehari-hari di bilangan real atau di bilangan bulat. Jadi ini bukan 6 tapi 1. Nah, silakan dikerjakan yang ini. Baik, untuk materi ini saya cukupkan. Kita akan lanjutkan membahas tentang struktur ZP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.